Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati, pernahkah Anda merasa sepertinya apa yang ada di diri Anda tuh selalu kurang begitu ya? Sepertinya saya kurang cantik, sepertinya saya kurang bagus nih postur tubuhnya. Saya pencapaian diri saya juga kayaknya belum maksimal nih, kok nggak kayak seperti orang lain begitu ya. Nah ini mungkin Anda mengalami masalah bagaimana mencintai diri sendiri itu sangat-sangat sulit. Nah sebenarnya adalah inti yang akan kita bahas hari ini, bagaimana kita belajar mencintai diri sendiri dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita bahas topik kita hari ini, ada kaitannya dengan mencintai diri sendiri. Kalau tadi kayaknya kurang gitu ya mencintai diri sendiri, tapi ada juga yang berlebih atau disebut dengan narsisme. Merasa apa yang di diri kita itu selalu baik, selalu bagus, dan selalu ingin kita tampilkan depan orang lain. Nah sebenarnya apa saja sih mitos atau fakta seperti narsisme? Ini akan kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah narsisme adalah rasa harga diri yang tinggi. Apakah benar ada hubungannya rasa narsisme ini dengan harga diri yang tinggi? Nah ini harus kita kaji ulang, apakah benar orang yang punya harga diri yang tinggi itu selalu bersikap narsisme? Nanti kita bahas bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah sedikit narsis itu sehat. Benar nggak sih sedikit narsis itu sehat? Kalau kita lihat memang kalau kita terlalu banyak narsis itu cenderung akan punya mental issue gitu ya, akan kecenderungan punya penyakit atau ada gangguan pada kesehatan mental kita. Jadi mungkin dengan meminimalisir narsisme tadi itu akan membuat hidup kita lebih nyaman, lebih tenang dan juga lebih sehat. Tapi nanti kita bahas bersama pakarnya. Oke, nah ini ada lagi bahwa katanya narsisme adalah kesombongan soal fisik. Apakah benar semua yang ingin kita pamerkan atau saat kita ingin menarsiskan diri kita itu biasanya tentang fisik? Mungkin bisa jadi ya, karena kan fisik itu adalah suatu hal yang paling mudah dilihat orang lain. Fisik itu suatu hal yang kayak jadi first impression orang lain saat bertemu kita. Jadi kadang-kadang itu akan jadi lebih mudah jadi objek yang akan terus kita pamerkan atau menjadi objek dari narsisme kita ya. Oke, selanjutnya adalah harus narsis nih biar sukses. Benar nggak sih bahwa kalau kesuksesan itu bisa didatangkan dari kenarsisan? Ini kayak perlu dikaji lagi deh lebih lanjut. Apakah benar-benar bahwa orang yang sukses itu orang yang narsis? Jangan-jangan apakah orang introvert, orang yang enggan untuk show off dirinya itu justru akan jadi orang yang jauh dari kesuksesan? Nanti kita tanyakan pada pakarnya. Oke, yang terakhir adalah mereka memiliki alasan bersikap narsistik. Oke, setiap tindakan dari setiap orang itu pasti punya alasan, punya reason, punya masalah mungkin bukan hanya saat ini tapi juga bawaan dari masa lalunya, luka batin masa lalu yang membuat dia akhirnya bertindak sedemikian rupa. Tapi apa sih yang paling mungkin? Hal-hal yang menjadi faktor seseorang menjadi orang yang narsis. Nanti kita bahas ya, tapi kita harus jeda dulu. Nah pemirsa, nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang narsisme ini setelah jeda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa mitos atau fakta seputar narsisme. Dan kita akan langsung mengkonfirmasi dengan pakarnya. Sudah tersambung via sambungan Zoom. Ada bersama kita Mbak Alfat Megawati atau Mbak Ega ya. Halo Mbak Ega, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak Dika dan teman-teman yang sedang menyaksikan Bincang Sehati pagi ini. Selamat pagi Mbak, hari ini cantik sekali, siap untuk berbagi ya info untuk Terima pemirsa kasih semua. Mbak Dika. Oke, Mbak Ega, kita hari ini kan ngobrol tentang bincang sehat, tentang kesehatan diri sebenarnya dari narsisme ya. Sebenarnya narsisme sendiri ini tuh apa sih, bentuknya seperti apa? Ya, kalau di dunia psikologi klinis ya, narsisme itu adalah bentuk gangguan dari kepribadian. Jadi salah satu cirinya adalah adanya inflated self-esteem atau self-esteemnya, rasa keberhargaan dirinya itu terlalu melambung, artinya terlalu tinggi. Sehingga dia tidak bisa melihat kekurangan dirinya ataupun cenderung merendahkan orang lain untuk tetap mempertahankan harga dirinya yang tinggi.
Seperti itu kurang lebih Mbak Dika. Oke, jadi memang disitulah letaknya bentuk narsisme seperti itu ya Mbak ya. Oke, Mbak, ada beberapa mitos atau Ya, fakta yang tadi betul. kita sudah bahas sebelumnya di segmen sebelumnya. Kita akan konfirmasi satu persatu ya. Yang pertama adalah narsisme adalah rasa harga diri yang tinggi. Apakah ada korelasinya antara narsisme dengan rasa harga diri yang tinggi? Ya, benar sekali. Jadi memang teman-teman yang memiliki permasalahan narsisme ya, atau bahasa di kitanya itu narcissistic personality disorder ya, kalau di bidang klinisnya, memang mereka mempunyai permasalahan di sisi harga dirinya. Tapi dia menampakkan harga dirinya yang berlebihan, Mbak Dika. Padahal sebenarnya jauh di dalam dirinya dia mempunyai harga diri yang sangat rentan, gitu. Sehingga mekanisme pertahanan dirinya secara otomatis membuat dia harus secara berlebihan menyembunyikan si harga dirinya itu yang rentan. Jadi dia menggunakan berbagai cara agar tetap merasa tinggi ya secara harga dirinya. Jadi kalau dibilang harga dirinya tinggi, iya benar. Tapi dalam kasus narsisme ini berlebihan. Jadi perbedaannya ada di kunci berlebihannya ya Mbak Dika. Oke, jadi bisa jadi justru ini adalah proses atau upaya dia untuk menyembunyikan harga diri dia yang rentan ya. Untuk kecemasan dia gitu, hal-hal yang membuat dia merasa saya kok kurang, makanya saya harus memunculkan suatu hal yang berlebihan agar orang tidak memandang saya kurang gitu ya Mbak. Oke, nah ini terjawab ya, ternyata tidak ada korelasi dengan harga diri yang tinggi, justru bisa kebalikannya gitu ya, dia menyembunyikan harga dirinya yang rentan. Oke, selanjutnya adalah sedikit narsis itu sehat, benar nggak sih Mbak, dengan kita sedikit narsis itu akan lebih sehat? Memangnya sebenarnya narsis itu dibutuhkan ya untuk kehidupan seorang gitu? Nah ini dia, jadi memang ada perbedaan istilah ya yang kerap digunakan dalam sehari-hari atau pada masyarakat awam dengan di ranah klinis ya. Kalau dalam ranah klinis sebenarnya narsisme itu ya memang sudah bentuknya gangguan, jadi tidak bisa dibilang bermanfaat, justru itu perlu diatasi, diatasi agar tidak menetap gitu. Tapi kalau kita lihat istilah ini juga kan banyak ya Mbak Dika ya, sampai atau digunakan oleh masyarakat awam sebagai apa ya, mengidentifikasikan bahwa orang yang mencintai dirinya secara fisik, banyak memposting itu adalah narsisme. Nah, balik lagi sih Mbak Dika, apakah ini jadi hal yang bermanfaat atau enggak ketika segala sesuatu dilakukan berlebihan ya, termasuk mencintai fisik kita dan merasa perlu memposting terus-menerus diri kita di media sosial, itu tentunya akan jadi hal yang tidak sehat lagi bagi diri kita. Oke, jadi masalahnya bukan sedikit atau tidak banyaknya perilaku narsisme, karena narsisme ini sudah gangguan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan satu tindakan yang diperlukan. Kalau mencintai diri sendiri bentuknya berbeda lagi sebenarnya begitu ya Mbak ya. Oke, betul sekali. Selanjutnya adalah narsisme adalah kesombongan soal fisik. Nah tadi kan kita bicara juga apakah terlalu mencintai fisik gitu ya. Tapi apakah narsisme itu selalu atau melulu tentang fisik atau sebenarnya bisa yang lain? Tidak semuanya. Jadi seseorang yang punya narsisme ya dalam dirinya, itu dia membanggakan hampir semua aspek di dalam dirinya, baik itu fisik, pencapaian, keluarga, pekerjaan, dan salah satu karakter khasnya adalah dia tidak mengakui bahwa orang lain itu setara dengan dia. Oke. Nah, sepertinya kita ada dia itu adalah segala saat itu. Jadi tidak hanya tentang fisik ya. Oke, jadi bukan hanya fisik ya. Nah Mbak, bentuk-bentuknya nih sebelum kita masuk ke fakta berikutnya ya, bentuk-bentuk narsisme tuh beda-beda nggak sih? Kalau misalkan ada orang yang terang-terangan, begitu ya, saya posting terus gitu ya tentang kesuksesan dan segala macam. Tapi apakah ada orang-orang juga sebagian yang sebenarnya merendah untuk meninggi? Ini sebenarnya masuk nggak sih ke narsisme? Ada juga yang misalnya dia merendah tapi untuk menunjukkan sesuatu yang dia sudah capai sebenarnya. Iya, jadi kalau benar-benar banget Mbak Dika. Jadi kalau di istilah kita itu ada yang namanya vulnerable narcissistic. Jadi teman-teman yang vulnerable narcissistic itu dia justru menampilkan sisi yang negatif agar orang melihat dia, wah dia ternyata bisa sebegitunya ya dalam hidupnya. Gitu. Jadi dia menyajikan sisi negatif diri dia sebenarnya untuk melihat bahwa saya sekuat itu loh, dan dia akhirnya mendapatkan pengakuan dari orang banyak. Jadi memang ada dua tipe ya yang
yang mudah terlihat memang yang pertama ya, yang kerap posting, mungkin membanggakan diri secara verbal dan sebagainya ya Mbak Dika. Nah hati-hati nih, jangan-jangan kita pikir kita nggak narsis tuh, saya nggak pernah kok memunculkan hal-hal yang baik aja dari saya, bahkan yang susah-susah. Jangan sampai kita justru narsis karena itu kita mau dilihat lebih kuat dengan cara-cara kita merendahkan diri kita. Oke, selanjutnya adalah harus narsis biar sukses. Wah, ini benar nggak nih ya? Benarkah kita harus narsis dulu baru sukses? Silakan dijelaskan Mbak. Itu mitos ya Mbak Mitos Dika. banget ya. Pada dasarnya narsis ini adalah hal yang betul mitos banget. Narsisme ini adalah hal yang berbeda dengan percaya pada kemampuan diri dan berupaya. Itu dua hal yang sebenarnya tidak berkorelasi sangat erat. Jadi untuk sukses tentunya kita perlu tahu ya siapa diri kita, apa yang mau kita tuju, bahwa kita percaya kita punya kemampuan, dan akhirnya mengupayakan apa yang bisa kita upayakan untuk mencapai goal kita. Jadi tidak ada kaitannya dengan harus narsistik, harus menjadi narsis untuk menjadi sukses. Jadi tergantung pada apa yang diupayakan, bukan apa yang ditunjukkan di tengah masyarakat. Baru kita bisa sukses ya Mbak ya. Oke, yang terakhir adalah mereka memiliki alasan bersikap narsistik. Nah, pastinya ini setiap orang tindakan yang dilakukan pasti punya alasan tersendiri. Apa sih yang menjadi faktor atau alasan yang paling banyak dilakukan akhirnya orang melakukan narsistik? Iya, tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal ya Mbak Dika. Jadi orang-orang yang narsistik ini sebenarnya mempunyai keberhargaan diri yang rentan ya. Jadi dia merasa perlu untuk mempertahankan itu terus-menerus gitu. Padahal sebenarnya yang namanya keberhargaan diri itu adalah hal yang ya sudah memang tumbuh ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, adalah ketika kita menyadari hal itu ya kita akan menjadi merasa berharga ya terhadap diri kita ya, melihat diri kita menjadi sosok yang berharga. Nah kalau teman-teman yang narsistik itu enggak, jadi dia memang sejak kecil mungkin dididik atau dibentuk menjadi sosok yang tidak belajar untuk menghargai diri dia apa adanya. Sehingga ketika ada kritikan, ada ancaman atau ada orang lain yang lebih dari dia, dia merasa perlu menaikkan dirinya kembali. Padahal sebenarnya tidak ya, tidak seperti itu seharusnya. Itu akan membentuk relasi malah yang tidak sehat ya Mbak Dika. Jadi benar, teman-teman yang narsistik ini punya alasan yang sebenarnya kalau kita tilik lebih jauh itu alasan yang cukup perlu kita kasihani ya Mbak ya gitu. Atau teman-teman yang narsistik ini juga pada beberapa pola asuh justru dia diasuh dengan pola asuh yang berlebihan Mbak. Jadi dia selalu dipuji, dia tidak pernah dikritik. Jadi ketika dia dewasa, dia ketemu dengan kritikan, dia bertemu dengan perbedaan pendapat, dia menganggap itu sebagai hal yang tidak familiar atau ancaman. Jadi defense mekanismenya itu muncul lagi gitu, merasa perlu mempertahankan dirinya sendiri kembali. Oke, jadi saat kita menghadapi orang narsistik mungkin kan kadang kita kesal gitu ya atau jengkel karena kita tahu bahwa ini dilakukan karena ada sebab atau alasannya. Mungkin kita akan lebih merasa oke lah, itu adalah suatu hal yang sebenarnya gangguan yang kita harusnya lebih prihatin dalam kondisi seperti itu. Kalau kita memang nggak tahan lagi, hindari saja, hide saja, unfollow saja akun media sosialnya biar kita mungkin hidup lebih tenang tanpa ada penyakit batin begitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dan kali ini kita akan membahas tentang manfaat mencintai diri sendiri. Dan bagi pemirsa yang mungkin ingin menanyakan sesuatu terkait tema kita hari ini, bisa lo menghubungi kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @kifamily. Oke, kita masih bersama narasumber kita hari ini, masih dengan Mbak Alfat Hanifah Megawati MPSI, psikolog dari 3 generasi. Halo Mbak Ega, masih bersama kami ya. Selamat pagi ya, masih Mbak Dika. Oke, kali ini kita akan bahas topik tadi kan kita sudah bahas tentang narsisme begitu ya. Narsisme itu suatu hal yang sebenarnya mungkin adalah korelasi dari mencintai diri sendiri tapi yang berlebihan. Nah, saat dilakukan dengan tepat sebenarnya ini penuh dengan manfaat atau yang biasa kita sebut dengan self love.
Nah, mungkin Mbak Ega bisa ceritakan atau jelaskan sedikit self love itu apa sih, Mbak? Ya, self love itu kalau bahasa Indonesianya mencintai diri sendiri ya, Mbak Mhm, Dika. mhm, Jadi apa sih yang dimaksud dengan mencintai diri sendiri? Bukan hanya dari sisi, oh aku berniat mencintai diri sendiri, tapi adalah bentuk perbuatan-perbuatan yang kita lakukan secara nyata untuk diri kita sendiri. mhm, Jadi itu aktif kita lakukan dalam bentuk perilakunya ya, Mbak Dika. Bukan mhm. hanya sekedar, oh aku udah mencintai diriku sendiri, bukan hanya sekedar statement. Apa tanda-tandanya seseorang sudah melakukan atau mencintai diri sendiri dengan cara yang tepat? Ya, kalau kita ambil dari salah satu teori compassion ya milik Gilbert, jadi ketika kita mampu mengasihani diri kita atau mencintai diri kita ada 3 prinsipnya. Yang pertama kita mampu berempati dengan diri kita, artinya kita kenal bahwa diri kita bisa gagal, diri kita juga bisa berhasil, diri kita bisa sedih, diri kita bisa senang. Dan pilar yang kedua itu adalah memaafkan. Bagaimana kita mampu memaafkan diri kita, memaafkan lingkungan sekitar kita dari kesalahan yang terjadi. Dan yang ketiga adalah perilaku menolong, Mbak Dika. Jadi kita secara aktif melakukan kebaikan-kebaikan yang memang dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Jadi 3 pilar ini ketika kita mampu untuk mengaplikasikannya kepada diri kita, maka bisa dikatakan kita mempunyai self love yang sehat ya, yang sesuai untuk diri kita sendiri. Oke, dari 3 pilar itu ternyata yang utama justru adalah mengenal. Jadi banyak ya orang yang justru sangat-sangat tidak mengenal dirinya. Dan ini akan menjadi hambatan saat dia mau mencintai dirinya sendiri. Begitu kan Mbak Ega? Betul, seperti peribahasanya ya Mbak Dika, tak kenal maka tak sayang. Jadi semakin kita menolak untuk memahami, melihat ke dalam diri kita, apa yang terjadi pada diri kita, apa yang pikiran kita beri pesan kepada diri kita, emosi kita seperti apa, semakin kita sering melarikan diri dari apa yang kita alami, apa yang tersimpan di dalam diri kita, maka akan semakin sulit untuk melakukan self love itu sendiri ya, karena bagaimana kita bisa berempati dan tahu cara menolong diri kita ketika kita tidak kenal bagaimana dan apa yang perlu kita tolong di diri kita. Berarti saat kita perlu nggak sih kita berdialog gitu ya dalam diri kita atau berkomunikasi dalam diri, bahwa saat setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kadang kita ekstra motivasi gitu ke diri sendiri, harus bisa, pokoknya saya harus bisa selesaikan ini dengan baik, dan ternyata punya target-target sendiri juga. Saat tidak mencapai target tersebut, kita justru menyalahkan diri kita sendiri. Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan saat kita melakukan atau harus melakukan satu pekerjaan? Apakah kita meyakini oke, saya akan melakukannya dengan baik, tapi saya yakin kalau memang ada kondisi yang di luar target saya akan bisa menerima. Apakah itu perlu dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu? Iya. Ya Mbak Dika, benar sekali kalau kita pakai pilar yang tadi, yang pertama kan berempati ya, di dalamnya mengenali diri sendiri. Empati itu sendiri adalah memahami bahwa kita ini manusia gitu, yang mungkin akan gagal, yang mungkin akan salah, yang tidak akan selalu berhasil gitu. Jadi hati-hati juga nih Mbak Dika dalam menggunakan kata harus kepada diri kita. Harus itu kan adalah kata yang sangat berat ya untuk dirasakan. Jadi boleh diganti dengan kata boleh. Jadi aku boleh sukses, aku boleh mencapai hal ini. Tapi jangan lupa berikan ruang kepada diri kita bahwa kita manusia yang mungkin salah, kita gagal, bisa saja. Ketika itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan ke diri kita? Jadi antisipasi juga perlu ya Mbak Dika, bukan berarti kita tidak punya ambisi untuk maju ke depan gitu. Tetap punya ambisi, tapi hati-hati juga bahwa terlalu banyak kata harus di dalam hidup kita itu hanya membuat kita kelelahan sendiri pada akhirnya. Akhirnya energinya terbuang hanya untuk merasakan si beban itu. Oke, jadi harus mempersiapkan diri apapun kondisinya saat kita harus menerima hasil dari apa yang kita lakukan. Saat kita gagal dalam kondisi yang kita memang mencintai diri kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan, Mbak? Ya, yang pertama tentunya kita perlu memberikan ruang kepada diri kita untuk memproses segala emosinya ya. Jadi yang berat dalam menghadapi kegagalan adalah merasakan emosi yang dibawa oleh si kegagalan itu ya. Emosi sedih, kesal, marah, bersalah,
banyak hal gitu, emosi-emosi yang tidak nyaman itu akan muncul. Jadi berikan ruang untuk memproses hal itu. Kenali bahwa kita sebagai manusia ya memang selayaknya merasakan hal itu di tengah kegagalan. Kemudian berhenti menjudge diri kita dengan istilah-istilah atau dengan simpulan-simpulan yang tidak membantu diri kita, tidak membuat kita menjadi lebih lega, tidak membuat diri kita menjadi lebih ringan dalam maju ke depan. Kemudian jangan lupa bentuk support system juga ya Mbak Dika, betul. karena kita penting tuh untuk diingatkan ketika lagi overwhelmed secara emosional karena kegagalan itu, kita perlu diinduksi dengan validasi-validasi yang positif untuk diri kita. Tentunya kita juga bantu diri kita untuk memvalidasi apa sih sebenarnya yang masih kita punya. Dan yang terakhir adalah move on. Mulai deh tuh merencanakan hal kecil apa sih yang bisa aku lakukan untuk diriku, yang membantu aku bangkit, yang membantu aku merasakan seenggaknya sedikit lah perasaan lega, nyaman di kesehari-harianku. Seperti itu, Mbak Dika. Oke. Nah, bicara tentang self love, akhir-akhir ini mungkin juga masih ada yang salah kaprah dengan self love tadi gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang saya me time kok, ini buat diri saya merasa saya perlu kok melakukan ini, mungkin saya harus sedikit egois agar mencintai diri saya sendiri. Apa perbedaannya mencintai diri saya sendiri dengan ego yang tidak bisa ditahan dengan si super ego tadi? Apa Mbak? Iya, pada prinsipnya ketika kita menolong diri kita bukan hanya tentang menolong di hari ini ya, di saat ini ya, tapi tentang bagaimana ke depannya. Ketika kita mengedepankan diri kita selalu tanpa memikirkan orang lain, kita perlu ingat bahwa kita sebagai manusia bukan hanya makhluk yang individual, tapi juga makhluk sosial. Dan ketika kita mengatasnamakan me time untuk menghindari tanggung jawab kita, maka itu justru bukan perilaku menolong diri kita ya Mbak Dika. Itu hanya akan menumpuk tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan, dan itu membuat kita seperti dikejar-kejar nantinya. So itu jadi malah gak nyaman untuk diri kita. Jadi me time yang berlebihan itu juga bukan bentuk dari self love. Secara penelitian sebenarnya kayak gini, manusia itu cukup melakukan me time 2 menit, minimal 2 menit dalam sehari. Selama si 2 menit itu Mbak Dika memang kita niatkan untuk memberikan sesuatu yang berharga untuk diri kita. Jadi nggak perlu berlebihan sampai berjam-jam, bahkan melebihi dari waktu kita dalam menyelesaikan tanggung jawab kita ya. Nah itu dia, jadi harus benar-benar dengan bijak nih menggunakan me time. Jangan sampai kita menumpuk pekerjaan, memberikan tanggung jawab justru jadi dibebani ke orang lain. Apalagi me time di dalam ruang kerja gitu ya, di dalam waktu bekerja. Ini nggak baik banget, karena sebenarnya akhirnya kita menunda pekerjaan kita yang bisa kita lakukan lebih cepat, akhirnya harus lebih panjang. Oke, Mbak, tadi kalau bicara tentang self love, ternyata nggak melulu tentang diri kita ya, tentang apa yang kita berikan, nutrisi yang kita berikan pada diri. Sebenarnya dengan kita menolong orang lain, menjadi support system untuk orang lain, itu juga sebenarnya self love. Ya betul sekali, karena balik lagi ya, manusia itu kan makhluk sosial ya Mbak Dika. Walaupun sangat penting untuk diri kita nih membentuk keyakinan bahwa kita itu sosok yang berharga, tidak dipungkiri manusia itu perlu validasi dari orang lain yang meyakinkan, menambahkan keyakinan bahwa ya kita memang berharga. Jadi ada baiknya ya ketika kita bisa berperilaku baik dengan diri kita, itu juga ditunjukkan ke orang lain. Tapi ini permasalahan juga seperti ini Mbak Dika. Teman-teman yang justru kurang secara self love justru jadi over kompensasi ke orang lain gitu. Karena dia merasa dirinya itu tidak pernah cukup, sehingga dia berlebihan dalam menolong orang lain yang akhirnya menyakiti dirinya sendiri gitu. Membuat dia kelelahan dan kewalahan. Nah, itu juga bukan bentuk self love ya. Jadi perlu dicek lagi bahwa yang namanya batasan dalam diri kita itu perlu. Kapan sih saya perlu menyelamatkan diri saya karena saya tidak mampu melakukan sesuatu, sudah di luar kapasitas kita. Kapan kita perlu mempush kita untuk memberikan sesuatu yang baik untuk sekitar kita. Jadi batasan itu juga penting Mbak Dika. Jadi harus tahu batasannya, harus benar-benar mengenal juga kapasitas diri ya. Jangan sampai kita terus memberikan pada orang lain, kita anggap sebagai satu
bentuk cara kita untuk membuat kita merasa lebih berharga, tapi kita justru kesulitan, kita kesusahan, bahkan kita nggak sadar kalau diri kita sudah kewalahan dan nggak mampu. Itu yang jangan sampai dilakukan ya. Oke, Mbak, apa sih dampaknya jika seseorang tidak benar-benar bisa mencintai dirinya? Ini dampaknya sangat krusial ya Mbak Dika, karena pada dasarnya self love ini akan membentuk kecenderungan kita dalam berpikir, bersikap dan berperilaku kepada diri kita, kepada orang terdekat kita, dan kepada sekitar kita. Jadi ketika self love kita bermasalah, maka relasi dengan diri kita dan orang sekitar pasti akan bermasalah. Nah, ada yang bilang kayak gini, seseorang yang tidak mencintai dirinya sendiri itu tidak bisa mencintai orang lain. Sebenarnya itu kurang tepat. Pada dasarnya teman-teman yang kurang bisa mencintai dirinya sendiri, justru dia tidak mampu menerima cinta dari orang lain. Jadi dia tidak pernah merasa puas dengan cinta yang diberikan oleh orang lain. Dia merasa selalu haus, walaupun misalnya pasangannya sudah menunjukkan perilaku yang mencintai dirinya gitu. Dia tetap mempertanyakan, pasangan saya mencintai diri saya atau enggak sih? Karena pada dasarnya kepercayaan bahwa saya layak dicintai itu yang tidak ada. Bahwa saya itu dicintai oleh diri saya sendiri itu juga tidak ada. Jadi tidak pernah merasa cukup. Sulit untuk merasa cukup. Oke, nah dalam kondisi yang semacam ini perlu nggak sih kita berkomunikasi dengan pasangan kita mungkin juga ya dalam masalah percintaan? Apakah kan love language seseorang kan beda-beda ya? Apakah perlu dikomunikasikan? Kadang-kadang mungkin kita love language-nya apa? Sentuhan atau perhatian. Ternyata kalau pasangan kita bukan itu, ini kan jadi nggak ketemu. Jadi mungkin sama-sama merasa haus kasih sayang, merasa kok tidak terpenuhi ya perasaan saya atau cinta saya. Perlu nggak sih kita komunikasikan ini, Mbak? Ya, komunikasi itu sangat perlu ya, Mbak Dika, dalam menyampaikan kebutuhan kita, dalam mencari tahu, mencoba paham ya tentang pasangan kita. Tapi ini bukan hanya sekedar komunikasi ya. Jadi ketika seseorang itu kurang dalam self love, dia itu walaupun sudah diberikan nih Mbak bentuk bahasa cinta yang tepat oleh pasangannya, tetap ada keyakinan ya sedikit atau banyak di dalam dirinya dia, apakah benar itu dilakukan untuk mencintai saya gitu. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai saya. Nah, itu yang akhirnya walaupun bahasa cintanya udah pas, tetap itu ada awan hitam ya sepertinya yang memblocking untuk bisa tenang, akhirnya hidup tenang, merasa percaya satu sama lain dengan pasangannya gitu. Jadi benar komunikasi penting, tapi kita juga penting juga dalam membentuk sisi self love itu sendiri dalam diri kita, keyakinan bahwa saya layak dicintai, saya sudah memberikan hal yang cukup juga untuk diri saya. Itu juga penting Mbak Dika. Oke, jadi saat kita selalu merasa skeptis gitu ya pada orang lain atau skeptis terhadap apa yang dilakukan, kebaikan-kebaikan orang lain, apalagi pasangan berikan pada kita. Kalau kita melakukan itu sebenarnya masalahnya ada di diri kita. Kita merasa kok nggak pantas saya mendapat itu, mendapatkan pujian, mendapatkan kasih sayang berlebihan begitu ya. Jangan-jangan kita malah berpikir jangan-jangan ada maunya nih. Padahal harusnya kita berpikir itu layak saya dapatkan. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya. Tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami, masih membahas tentang self love dan masih bersama Mbak Ega ya, psikolog dari 3 generasi. Mbak Ega, kita lanjut lagi nih Mbak Ega. Mbak Ega, dalam kehidupan pastinya kita tidak selalu menemukan hal-hal yang happy saja gitu ya. Kadang-kadang kita harus menemukan kesulitan, hambatan, kegagalan gitu. Tapi mungkin kita pasti ada perasaan yang nggak nyaman begitu ya, saat kita mendapatkan result atau hasil yang tidak menyenangkan. Tapi ada juga sebagian orang nih, sebelum melakukan sesuatu dia sudah merasakan dirinya, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya gagal deh, kayaknya akan ada hambatan ini deh. Sebenarnya ini adalah satu hal untuk memprediksi risiko, itu juga baik. Tapi kalau terlalu berpikir negatif, apakah ini bentuk juga dari kita gagalnya kita mencintai diri sendiri? Iya, Mbak Dika, benar sekali. Pesimistis yang selalu muncul ya, yang kerap membersamai kita
dalam setiap peluang kita untuk maju itu bisa jadi bentuk dari kurangnya self love. Jadi memang ini tugasnya kita sebagai manusia perlu banyak-banyak berefleksi ya, ketika ada pikiran negatif, ketika ada ketakutan yang kayaknya kok sering banget ya muncul di diri kita, kita perlu cek ke dalam diri kita, ini sebenarnya apa sih yang membuat saya begini terus gitu. Apakah jangan-jangan relasi saya dan diri saya itu justru kurang baik gitu, sehingga untuk melakukan apa-apa saja saya merasa tidak percaya, tidak layak, tidak tahu gitu ya. Paling sering juga tuh jawabannya, aku nggak tahu, mau ini nggak, aku nggak tahu gitu. Jadi perlu banyak bertanya juga itu Mbak Dika ke diri kita ya. Oke, jadi si netting ini, negative thinking ini bisa jadi akar masalah kita juga ya, akan banyak sekali dampaknya. Dan ini membuat diri kita tidak percaya diri, kita juga merasa mungkin punya negative thinking bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi pada situasi, pada orang lain. Nah ini kan akan selalu menimbulkan kecemasan ya Mbak. Nah kecemasan ini apakah menjadi salah satu dampak yang bisa muncul jika seseorang kurang pada self love? Iya. Bisa jadi Mbak Dika, walaupun gini ya, tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa rasa cemas. Rasa cemas itu kan sebenarnya diberikan kepada diri manusia itu sebagai alarm ya, bukan sebagai apa ya bahasanya ya, peta bahwa hidup kita akan selalu gagal yang harus kita percaya. Enggak, justru yang namanya cemas itu alarm yang sebenarnya jadi tanda bahwa ada sesuatu nih yang perlu aku bantu untuk diriku sendiri, ada sesuatu nih yang perlu aku rencanakan, ada sesuatu yang perlu aku antisipasi. Jadi, nah ini kebanyakan kan bagi beberapa dari kita ketika kita muncul cemas, bawaannya pengen menghindar aja terus biar cepat selesai nih cemasnya, biar apa yang di pikiran negatif yang dibawa oleh cemas itu nggak terrealisasi. Nah sebenarnya tidak, cemas itu bukan supir dalam kehidupan kita. Dia hanya kalau kita analogikan rambu lalu lintas gitu, yang bisa berkedip jadi merah, hijau, betul, ataupun kuning gitu. Sedangkan supir dari kehidupan kita ya diri kita sendiri gitu. Jadi ketika kita muncul cemas itu bukan berarti kita harus segera menghindar, enggak. Kita perlu mendelay diri kita, mengambil jeda untuk paham gitu. Ini cemas ini terjadi karena apa? Apakah itu hal yang irasional ataukah hal yang rasional? Kalau memang hal yang rasional yang bisa dipahami, pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa aku lakukan supaya apa yang dikatakan si cemas ini tidak benar-benar terjadi? Itu Mbak Dika. Oke, nah dalam tahapan kesehatan mental sendiri ini bisa bermula dari kecemasan tadi. Kalau kita menganggap kecemasan adalah kemudi kita begitu ya, itu akan akhirnya terus jalan ke arah atau ke destinasi-destinasi lain, mulai dari tadi kecemasan, lalu mulai stres, burnout, sampai ke depresi. Memungkinkan nggak ini terjadi saat kita akhirnya terlalu dikemudikan oleh kecemasan dan rasa-rasa yang tidak nyaman tadi, negative thinking, kurangnya kita mencintai diri sendiri? Ketika kita membiarkan cemas kita ya memegang kendali dalam hidup kita, maka hidup kita jadi tidak tentu arah pastinya ya Mbak Dika. Kita jadi tidak bisa merasa tenang, mungkin kita jadi sulit nih merasa bersyukur, untuk merasa puas sama apa-apa yang sudah kita lalui gitu. Jadi teman-teman juga, Mbak Dika juga perlu pahami, ini bukan tentang meniadakan cemas dalam diri kita ya, tapi sebagai manusia peran kita adalah bagaimana sih saya mampu menaklukkan cemas saya, mengelola cemas saya, dan bersahabat dengan cemas saya, bahwa dia itu punya manfaat, tapi bukan sebagai kemudi kita, tapi sebagai alarm saja yang ada di sebelah sana. Apa yang saya putuskan adalah ya berdasarkan diri saya ya, pertimbangan-pertimbangannya logis, bukan tentang apa yang cemas itu katakan. Jadi hanya alat kita, tools kita, alarm, jam waker untuk kita bisa lebih waspada, lebih tahu risiko yang akan kita hadapi, dan jadi tidak kewalahan saat risiko atau hambatan datang ya. Oke, Mbak, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM dari @bagus. Pertanyaannya adalah, Mbak, saya berasal dari keluarga broken home. Meski kehidupan saya lumayan baik, setiap bertemu orang dan berbincang atau ngobrolin tentang keluarga, saya selalu merasa panik. Akhirnya saya jadi kurang suka bergaul.
Mohon solusinya. Baik, jadi dari keluarga broken home, jadi dia punya traumatis sendiri tentang perbincangan seputar keluarga. Baik-baik saja sih hidupnya menurut dia, tapi ternyata ada rasa cemas saat harus berbincang atau bergaul yang melibatkan perbincangan tentang keluarga. Bagaimana ya Mbak solusinya? Silakan. Iya, tumbuh di tengah keluarga yang broken home memang hal yang tidak mudah ya Mbak Dika untuk dilalui ya, untuk dihadapi dan untuk diterima. Jadi mungkin bagi penanya kalau memang merasakan cemas atau panik ketika berbicara tentang keluarga, lebih baik ambil jeda saja dulu. Itu jangan buru-buru berespon atau mengasumsikan bahwa pertanyaan itu menyakitkan untukku, atau orang ini mencoba memberikan hal yang negatif untukku, atau aku merasa bahwa aku terancam gitu. Tapi lebih baik jeda saja dulu, pahami kenapa sih cemas ini datang, kenapa sih panik ini datang gitu. Dan kalau memang kita belum siap untuk membicarakan hal tentang keluarga, karena kita juga masih berproses untuk menerima keadaan dari keluarga kita, maka boleh kok kita bikin batasan diri gitu, siapa-siapa saja yang mau aku share tentang keluarga aku, siapa-siapa saja yang sepertinya perlu aku tolak secara halus ketika mereka menanyakan tentang keluargaku gitu. Jadi boleh kok gitu. Bukan berarti langsung ke jumping conclusion bahwa aku tidak boleh bergaul dengan siapapun. Jangan. Isolasi adalah temannya cemas. Isolasi adalah temannya ketidakbahagiaan. Tidak ada manusia yang berhasil menemukan kebahagiaannya yang kekal ketika dia menerapkan isolasi. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu terkoneksi dengan orang lain. Walaupun dari sisi kuantitas beda-beda ya, mungkin A akan cukup dengan 5 teman, saya cukup dengan 2 teman, gitu. Dia cukup dengan 3 teman. Artinya jangan menutup diri kita karena 1-2 kejadian dengan konklusi yang justru menghindarkan diri kita dari bantuan mencintai diri kita sendiri ya Mbak Dika ya. Itu kan dia menutup akses untuk bergaul akhirnya. Nah, jadi jangan sampai kita memberi kesimpulan pada diri kita sendiri, padahal yang belum tentu terjadi. Padahal mungkin bisa jadi saat kita berada di dalam perbincangan keluarga, kita bisa punya insight lain ya, punya pandangan lain. Karena nggak semua orang sebenarnya keluarganya juga baik-baik saja. Mereka pasti punya pandangan sendiri-sendiri tentang keluarga. Mungkin seperti itu ya, mungkin bisa diterapkan juga tadi yang memberikan pertanyaan lewat DM Instagram, ini bisa diterapkan pada diri Anda. Oke, kita lanjutkan perbincangan nih Mbak Ega. Mbak Ega, tadi kalau kita bicara banyak loh dampaknya untuk diri kita saat kita kurang atau bahkan ada masalah untuk mencintai diri sendiri. Kapan waktunya kita harus benar-benar merasa saya sepertinya sudah butuh pertolongan. Pertolongan ini bisa datang dari mana sih? Apakah dari diri sendiri, dari orang terdekat, atau memang harus punya tenaga profesional untuk kita berbagi? Ketika kita sudah muncul ya awareness atau kesadaran bahwa kayaknya ada yang kurang nih dalam bentuk saya mencintai diri saya sendiri, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah coba menolong diri kamu sendiri secara self intervention ya Mbak Dika. Jadi menolong dengan intervensi yang diberikan oleh diri sendiri. Gimana sih caranya supaya saya bisa menerapkan hal itu? Yang pertama, banyak-banyak kenali dirimu, banyak mengamati, banyak bertanya kepada diri kita sendiri, nih saya mau apa, saya sedang merasa apa, maknanya apa untuk saya. Kemudian mulailah melakukan bentuk self love dalam rutinitas yang simple, sederhana, yang penting konsisten. Kemudian perbanyak diri kita dengan pengetahuan ya, bisa baca buku, bisa nonton Bincang Sehati ya, atau bisa diskusi dengan komunitas gitu. Dan yang terakhir tentunya kita perlu support system yang baik Mbak Dika untuk bisa membangun nih cinta kepada diri kita, karena apa yang positif di luar tentu akan bergema ke dalam diri kita menjadi positif. Tapi kalau ketiga hal itu sudah dilakukan, tapi kok sepertinya aku masih punya sesuatu yang hilang gitu, yang kayaknya kok tidak ketemu dan aku tidak tahu nih alasannya apa dan kenapa aku merasa seperti ini. Boleh sekali untuk teman-teman akhirnya datang ke profesional dan berdiskusi. Artinya gini, datang ke profesional, terutama ke psikolog, jangan menunggu teman-teman punya keluhan yang ekstrim, gangguan mental yang ekstrim. Jadi ketika teman-teman sudah merasa bingung atau banyak bertanya tentang diri teman-teman tapi tidak menemukan jawabannya,
lakukan gitu, ketemu untuk diskusi, untuk discover yourself, untuk menemukan kembali ini rootnya dari mana, akarnya seperti apa yang membuat aku seperti ini. Paham akan membuat kita jadi bisa lebih menerima diri kita. Jadi kita mencari pemahaman tentang diri kita juga. Itu Mbak Dika. Oke, penting sekali. Jangan menunggu sampai sudah parah, sampai sudah benar-benar harus pengobatan atau terapi yang serius. Kalau memang sudah ada rasa tidak nyaman, kayaknya perlu ya kita langsung atau berkonsultasi dengan tenaga profesional. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya Mbak Ega ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah bahas tentang self love, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus yakini gitu ya pada diri kita sendiri, memberi motivasi seperti apa untuk diri kita. Nah kali ini kita akan bahas beberapa tips agar hidup kita mungkin bisa lebih bahagia. Nah Mbak Ega masih bersama kami ya, kita akan bahas satu persatu nih Mbak Ega. Yang pertama adalah belajar bersyukur. Sejauh mana belajar bersyukur ini bisa membantu kita merasa lebih bahagia? Ya, benar sekali Mbak Dika. Nah, ini penting juga ya untuk membentuk mindset bahwa bersyukur itu bukan keharusan, tapi bersyukur adalah bentuk kita untuk bisa menolong diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah pakai mindset bahwa bersyukur itu tuntutan yang berat, maka akan sulit sekali. Padahal sebenarnya bersyukur itu kan seperti pelampung ya Mbak Dika ya. Betul. Ketika kita berenang di samudra kesulitan, kita seperti punya satu hal yang oh ternyata aku masih punya ini loh untuk bisa menyelamatkan aku. Oh aku masih punya ini loh untuk bisa selamat melangkah maju dan bisa sampai ke tepian. Analoginya seperti itu. Jadi benar, latihlah kemampuan kita untuk bersyukur. Jangan jadikan itu beban, tapi jadikan itu satu bentuk upaya kita untuk menolong diri kita sendiri ketika kita kesulitan nantinya. Ini poinnya sebenarnya. Wah, ternyata ada yang menelpon nih Mbak, menanyakan mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini. Kita sapa dulu ya Mbak ya. Halo, dengan siapa? Boleh. Dengan Sarah di Medan. Oke, Sarah di Medan. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan. Iya, ini Bu, saya kan kebetulan lihat TV, jadi saya mau konsultasi. Saya usianya sekarang udah 40 tahun. 40 tahun? Belum menikah dan sudah lama nggak bekerja alias nganggur. Dan sebelumnya saya sudah kena GERD anxiety selama 7 tahun. Jadi saya udah makan obat itu 7 tahun ke internis. Pernah juga dikonsultasikan ke psikiater karena gangguan tidur. Jadi kadang-kadang kalau GERD itu kumat, aku tiba-tiba datang kecemasan yang bikin aku nggak bisa tidur. Padahal aku nggak mikir apa-apa. Terus aku juga sering cemas karena statusku aku belum menikah. Sementara aku di rumah tinggal dengan orang tua tunggal, dengan mama yang sudah tua, dengan yang lansia. Dan aku posisinya sekarang tidak bekerja. Jadi aku sering cemas nanti gimana ya masa depanku kalau mama nggak ada. Gitu. Baik Mbak Sarah. Iya. Kita akan coba tanyakan ya. Mbak Ega, apa yang bisa dilakukan atau apa yang bisa diberikan gitu ya untuk Mbak Sarah? Mungkin bisa membantu. Silakan. Jadi pada dasarnya gini, teman-teman yang punya cemas itu punya energi yang cukup tinggi. Ya, jadi cemas itu kan sebenarnya memblow up energi di dalam diri kita. Nah ini penting juga, yang namanya energi itu kan seperti bensin ya Mbak Dika untuk kita melakukan hal-hal di sekitar kita. Ketika kita tidak mempunyai pekerjaan atau aktivitas yang tetap, maka energi kita ini jadi tetap besar. Nah ketika itu tetap besar, maka energi yang seharusnya digunakan dengan untuk aktivitas fisik itu digunakan oleh pikiran kita. Jadi justru digunakan secara tidak proper sama si pikiran kita gitu, karena dia punya kelebihan energi. Jadi saran saya untuk Mbak Sarah, coba bangun rutinitas harian dulu gitu. Jangan sampai ada waktu-waktu di mana Mbak itu diam
atau banyak bengongnya gitu, jangan. Kalau perlu bikin aktivitas yang mulai dari yang produktif, olahraga atau hal-hal yang juga sifatnya menempa kemampuan diri Mbak sendiri gitu. Kemudian perbanyak ketika lagi state tenang, perbanyak afirmasi kepada diri bahwa aku sudah melakukan hal yang baik, aku sudah melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk diriku. Nah, afirmasi seperti ini jangan hanya dilakukan ketika kita lagi cemas gitu ya, karena nanti dianggap sama otak kita hal yang tidak familiar, maka di-reject sama otak kita. Jadi yang namanya mengafirmasi diri kita itu perlu kita lakukan di banyak situasi. Terus tadi kalau saya nggak salah dengar, Mbak Sarah ini juga sempat ke psikiater ya? Iya. Kalau nggak salah, benar nggak sih Mbak Dika? Betul. Nah, kalau memang cemasnya ini masih muncul ya dan cukup ekstrim, sebaiknya Mbak tetap lanjutkan pengobatan dengan psikiater. Mungkin bisa juga ditandem atau dibersamai dengan terapi dengan psikolog juga. Karena perlu ada dasar-dasar rutinitas untuk akhirnya menjalin ketenangan dengan diri Mbak Sarah sendiri, dan itu bukan sesuatu yang instan yang ketemu satu kali terus besoknya langsung tidak cemas lagi, besoknya udah langsung bisa menghandle cemasnya. Enggak, itu perlu ada proses ya Mbak Dika ya, Mbak Sarah, proses di mana kita mulai tahu nih rootnya dari mana, kenapa itu bisa tiba-tiba datang. Jangan-jangan itu bukan tiba-tiba, ada situasi spesifik yang mendukung, ada kepercayaan diri kita yang sebenarnya mendukung si cemas ini, walaupun nggak ada pikiran apapun, tapi karena ada keyakinan yang negatif bisa jadi blow up gitu, tanpa perlu dijembatani sama pikiran. Jadi itu bisa jadi alasan sebaiknya lanjutkan ya? Juga. Betul, jadi lanjutkan juga pengobatan dengan profesional. Jadi ini akan membantu juga kondisinya akan lebih baik. Mbak Ega, terima kasih banyak ya. Semoga ini bisa membantu juga apa yang dihadapi Mbak Sarah dan juga pemirsa di rumah. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ega ya. Selamat kembali beraktivitas. Mbak Dika juga. Baik, nah pemirsa Bincang Sehati, jangan lupa untuk selalu menyaksikan kami. Hari ini kita usai dulu, jangan lupa besok kita punya info menarik lainnya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.